Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang hari ini warahmatullahi kita wabarakatuh. akan membahas topik 5 dari manajemen strategik ya. Kelihatan share-nya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Baik, Oke. kita membahas pertemuan kelima tentang analisis lingkungan internal perusahaan. Ya. Pada analisis lingkungan internal perusahaan ini, kita nanti akan membahas tentang faktor-faktor daripada lingkungan internal perusahaan, kemudian tanggung jawab manajemen, kemudian pengamatan lingkungan internal. Hasil belajar yang diharapkan pada mahasiswa setelah mengikuti topik kelima ini, maka mahasiswa akan dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang masuk di dalam lingkungan internal perusahaan, kemudian juga mahasiswa dapat memperhatikan apa saja yang harus mendapatkan perhatian dari manajer puncak, kemudian juga dapat mengamati dan memanfaatkan faktor lingkungan internal perusahaan itu untuk menentukan positioning perusahaan. Kenapa sih faktor lingkungan internal ini penting? Karena faktor lingkungan internal itu akan sangat mempengaruhi daya saing strategis perusahaan dan keunggulan bersaing. Ya. Daya saing strategis di sini adalah perusahaan akan dengan baik dapat merumuskan serta menerapkan strategi pencipta nilai. Nah, strategi pencipta nilai ini biasanya dijadikan sebagai keunggulan bersaing, yakni di mana perusahaan memiliki aktivitas yang berbeda atau unggul dibandingkan pesaing. Contohnya, dia memiliki strategis dengan harga yang lebih murah atau produk yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Apa saja sih yang menyangkut daripada faktor-faktor keunggulan bersaing perusahaan? Yang pertama adalah superiority in price. Jadi superior di dalam harga, ya. Jadi keunggulan bersaing karena harga. Tapi keunggulan bersaing karena harga ini tidak selalu harus lebih besar daripada harganya, tidak selalu harus lebih murah. Tapi yang lebih tepatnya adalah perusahaan memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan harganya. Kemudian yang kedua adalah superiority quality and design, di mana perusahaan unggul karena memiliki kualitas yang baik dan desain yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Kemudian yang ketiga adalah superiority in customer responsiveness, di mana keunggulan perusahaan memiliki kemampuan di dalam merespon need and want customer. Dan yang terakhir adalah superiority in innovation. Jadi keunggulan bersaing karena inovasi yang terus-menerus dilakukan oleh perusahaan. Superiority perusahaan ini dalam situasi pandemi sekarang ini memang amat sangat diperlukan, ya. Khususnya pada proses innovation untuk menciptakan produk yang lebih murah, dalam artian bahwa nilai manfaat yang dirasakan oleh konsumen itu jauh lebih besar daripada harganya. Higienis juga, Pak. Kenapa? Sudah kelihatan? Higienis juga, Pak. Ya. Kelihatan. Oke. Baik. Jadi keunggulan bersaing yang bersih ini dapat dicapai oleh perusahaan ketika perusahaan mampu menciptakan sebuah nilai di mana pesaing tidak secara berkesinambungan dapat menerapkannya. Biasanya ini ada pada SDM, makanya kan kita tahu bahwa perusahaan menghijack SDM itu karena pencipta nilai dari sisi sumber daya manusia. Baik, apa saja sih yang ada di dalam manajemen? Ya, kita tahu ada money, material, mesin, metode, kemudian market. Ya. Kemudian dalam struktur organisasi, nanti analisis lingkungan internal ini siapa saja sih yang terlibat, mulai dari direktur utama sampai pada departemen-departemen yang ada. Kalau di kampus mungkin yang biru-biru ya. Kemudian keterampilan apa yang terkait dengan analisis lingkungan internal ini? Jadi kalau di level top management
itu dibutuhkan adalah conceptual skill. Di sini adalah kebijakan atau managerial skill. Ya kan? Kemudian kalau di dalam senior manager itu human behavioral skill. Kalau di dalam level tengah itu safety head skill, di mana di sini menyangkut hubungan dan operasional. Kemudian yang supervisor ini lebih ke teknis, kemudian operator atau worker ini terkait dengan pekerjaan sehari-hari. Kemudian apa saja yang masuk di dalam lingkungan internal itu? Bisa manajemen, bisa marketing, bisa manufacturing, bisa production atau operation, kemudian research and development, purchasing, dan distribusi. Kita singkat waktu. Kemudian apa yang menjadi key internal force di dalam lingkungan internal? Ya, biasanya finance, kemudian human resource management, vendor, kemudian promotion, kemudian employee, computer information system, packaging. Ya kan? Jadi kalau ini kita gunakan apa yang pernah dirumuskan oleh Wieland dan Hunger, maka faktor-faktor lingkungan internal itu yang di dalamnya ada strength, ada kekuatan, dan ada weakness, ancaman, kelemahan. Maka faktor-faktor itu ada keuangan, produksi, SDM, sumber daya pemasaran, teknologi, lead bank, budaya perusahaan, manajemen, fasilitas, distribusi, pelatihan, kemudian sistem dan prosedur, aturan kondisi kerja, human relation, dan network. Ini saya singkat-singkat saja karena mengingat waktu ya. Nah, kemudian itu dikelompokkan menjadi faktor-faktor strategis. Ya, faktor-faktor strategisnya apa? Ini kalau secara umum ada produksi, marketing, keuangan, personalia, lead bank, budaya perusahaan. Tapi yang lebih bagus adalah yang faktor-faktor strategis yang lebih spesifik ya nanti kalau mau menulis di sini. Kemudian dimasukkan statement atau kondisi apa yang itu merupakan strength dan kondisi apa yang itu merupakan weakness. Ya kan? Kalau secara mudah untuk mengetahui positioning lingkungan internal ini, maka dibandingkan antara jumlah kekuatan dan kelemahannya. Jika lebih banyak kekuatan, maka perusahaan dinyatakan positioningnya lebih kuat. Tapi jika lebih banyak kelemahan, maka berarti positioning perusahaan berada pada posisi lemah. Nah, kemudian itu ditabelkan. Ya, ditabelkan dalam. Nah, nanti di tugas itu sudah ada tabel ya. Jadi tugas itu assignment yang harus dikerjakan oleh mahasiswa itu sudah ada itu nanti bisa di download di assignment itu. Nah itu muncul kuesionernya ini. Jadi kuesioner internasional faktor analisis strategik. Nah faktor-faktor strategisnya nanti misalnya di sini Anda ngomong pemasaran. Nah, pemasaran lebih spesifiknya apa di sini? Ya kan? Nah biasanya kalau ini dijadikan sebagai sebuah penelitian, maka ditentukan audiens yang berkompeten untuk menjawab dari faktor-faktor strategis itu. Ya, audiens pertama, misalnya menjawab, karena ini kan kalau kita lihat, nah ukurannya, jadi semakin sesuatu itu dianggap penting, maka nilainya 4. Ya. Jadi misalkan audiens pertama nilainya 4, kemudian audien kedua misalkan nilainya 3, dan ketiga nilainya 3, kemudian ini nilainya 4, audiens kelima nilainya 4, maka totalnya ini berapa ini? Ini berapa? 8? 18, Pak. 18, Pak. Ya, 18. Ya kan? Nah, 18 ini nanti dibagi nilai total ini. Ya kan? Kalau misalnya katakanlah nilai totalnya di sini 100 misal ini ya. Ini misal setelah dijumlah total, misalnya di sini katakanlah totalnya nanti ada 10. Kita anggap misalkan sini 12 ya kan.
Misalkan ada dua ini. Jadi kalau pemasaran misalnya di sini tulisannya harga bersaing. Kemudian produk kualitas. Ini misalnya jawabnya semua di sini menjawab. Ini ada yang menjawab 3, 3. Misalkan responden 1 menjawab 3, kemudian ini menjawab 5, ya kan? Ini menjawab 2, ini menjawab, ini 4, kan sampai 4 ya. 3, 4, ini kemudian 4, ini kemudian menjawab 2, sehingga totalnya di sini misalkan 15. Ya. Begitu pola selanjutnya sampai ke bawah. Nah, ini kalau misalnya katakanlah hasilnya kemudian dijumlah total, berarti di sini berapa? 30? 32. 33. 2, Pak. 33 atau 32? Oke, 33. Nah, iya. 33, Pak. Nah, bobot ini nilai per item dibagi nilai total. Tapi di sini tuh 18 dibagi 3. Nah, dibagi 3 berapa ya ketemunya? Ya, itu bobot ya. Iya. Demikianlah pula skor ya kan. Kalau skor ini cuman bedanya kalau penentuan rating itu kondisi yang sebenarnya, fakta di lapangan seperti apa? Misalnya harga bersaing. Apa betul dia harganya bersaing? Responden 1 ngomong ya memang kuat misalkan gitu. Ini rata-rata misalnya jawabnya 3, rata-rata misalkan 3, ya kan jawabnya 3. Ini jawabnya 3 ya kan. Kemudian ini 3 misalnya gitu. Nah, kalau di jumlah berapa ini? 15 ya. 15. Nggih. Ini juga misalnya sama di sini. Nah, jawabnya juga sama 3 semua. Ini misal ya. Di sini 15. Ini berarti ini 15 dibagi 3 berapa itu? Sini berarti ini totalnya 30. 30. Berarti ini 15 dibagi 30. Ya. Demikian pula di sini juga 15 ya kan dibagi 30. Skor itu sama dengan bobot dikali rating. Ya. 18 ini sama dengan berapa ini? 0,54, Pak. 0,54. Nah, terus ini sama dengan berapa? 0,2, Pak. 15 bagi 30. Ya, 0,2. Berarti 0,54 kali 0,2 berapa? Nol 0,108. 0,108. Jadi cara ngerjakannya nanti itu ya. Begitu terus. Iya, siap. Ya. Jadi ini ada pertanyaan di sini. Demikian pula juga nanti weakness. Cuman weakness ini dikasih tanda negatif. Negatif itu untuk menunjukkan bahwa posisi itu adalah posisi lemah. Ya. Apa yang sudah tertulis di sini tidak boleh muncul lagi di weakness. Ya. Tidak boleh muncul lagi di weakness. Kalau dia muncul lagi di weakness lah, itu namanya peta kompli. Sudah dinyatakan kuat kok. Dinyatakan lemah lagi. Ya kan? Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, untuk apa ini, Pak? Gambarnya ini cuman untuk mengetahui strength sama weakness saja ya, Pak ya? yang gambar yang opportunity sama ini. Itu enggak pakai, Pak. Oh, nanti. Ini kan analisis lingkungan internal. Jadi ini kan analisis iya, siap, lingkungan Pak. internal saja.
Nah, kalau internal opportunity BI. dan threats itu nanti di Eksternal. di eksternal, ya kan? Oh, nggih, Pak. Jadi nanti tugasnya itu nanti Anda harus susun ini, Anda cari kasus di internet perusahaan, kemudian Anda tentukan faktor strategisnya tadi itu, ya kan? Kemudian dibuat tabelnya. Nah, karena Anda menghimpun dari internet, berarti audiensnya itu Anda bisa sampaikan misalkan sumber sumber lamanya, ya kan? Itu. Jadi Ya, Pak. audiensnya ini bisa bisa dicari dari dilihat ya, ini dijelaskan nanti di bawahnya dikasih keterangan, ya kan? Di bawahnya sini dikasih keterangan, ya kan? Keterangan sumber audiens, ya. Siapa misalnya audiens 1, misalnya Anda lihat dari laman internet bla 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 Nggih. bla gitu, ya kan? Kemudian yang Nggih. kedua misalkan website siapa, website perusahaan siapa, kan? Tapi pertama ditentukan dulu perusahaan yang menjadi unit analisis, ya kan? Gitu. Ya, Pak. Jadi di sini nanti Anda harus tentukan, ya ditambahi di sini, misalnya di sini PT apa, ya. Misalnya PT, Kalau kemarin tugasnya yang Pak Rasi kasihkan kan ada juga ya cari contoh dari internet. Saya betul, pakai yang kemarin lihat yang KFC, Pak. boleh. Nama Berarti dan KFC, berarti PT semuanya. KFC misalkan begitu di sini. Ya, Oke, siap. nanti ditulis begini PT KFC, kemudian sumbernya nanti ditulis Anda mendapatkan itu Oke. dari mana. Jadi nanti keterangan 1 itu siapa, 2 siapa, 3 siapa. Ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi? Berarti untuk manajemen strategi ini bisa digunakan pada produk jasa juga, Pak ya? Iya, masuk Narotama barang itu. Siap. Siap, Pak. Ya, ya Bu. Baik. Ya, iya, Pak.